apa kabar? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Tepuk cinta. Suaranya bisa pelan? Pelan tapi kompak boleh? Sepertinya telinga Umi kling 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 kling. Apakah rukun Islam yang pertama? Salat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima naik haji naik rukun iman. Percaya Allah. Islam itu ada 5, kalau rukun iman itu ada 6. Terima kasih. Cahaya hati kelas Firdaus bir Allah. Teman-teman, sekarang hari apa ya? Kamis. Kamis judulnya apa? Kamis tanggal bulan Februari tahun 2022. Teman-teman tahu nggak? Sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Masya Allah. Bulan Ramadan itu apa sih? Puasa. Tugasnya adalah menghargai temannya yang sedang berbicara. Mbak Aren tahu puasa? Puasa itu apa? Enggak makan, betul. Mbak Silvi, puasa itu apa? Enggak makan sama apa lagi? Enggak minum. Tidak makan, tidak minum. Sebenarnya apa lagi? Kalau di bulan Ramadan itu biasanya Mas Nakla ngapain? Ada apa di tempatnya Mas Nakla? Di Bakalan, di masjid itu ada apa saja? Ada apa? Ada apa? Makanan, ya. Terus? Apalagi? Makanannya itu sebentar, kita dengarkan dulu teman kita yang sedang berbicara. Menghargai teman yang sedang berbicara. Jadilah pendengar yang baik. Ini makanannya itu ketika maghrib atau siang? Maghrib. Namanya apa sih itu? Buka puasa atau takjil, buka bersama bareng. Senang enggak teman-teman? Senang. Itu kalau ketemu bulan Ramadan? Iya betul. Kalau ketemu bulan Ramadan itu Masya Allah senang banget. Terus kalau berpisah itu rasanya pengen nangis. Rasanya itu pengen Ramadan terus. Kalau pagi hari kita bangun pagi, sahur enggak? Sahur. Teman-teman masih ngantuk, udah dibangunin sama bapak sama ibu. Ayo deh kita bangun sahur dulu. Anak salih kapan ya saya? Mas Nakla. Kemudian kalau siang hari itu kita makan, haus, ngantuk. Tapi boleh makan enggak? Boleh minum enggak? Tapi kalau teman-teman belum kuat sampai maghrib, zuhur itu makan boleh, minum boleh. Tapi kalau kuat sampai maghrib itu luar biasa hebat. Tapi kalau teman-teman tidak boleh dipaksa, harus sekuatnya. Kalau cuma kuat sampai jam 10 boleh diajak tidak? Enggak boleh. Kalau kuatnya cuma sampai jam 8 pagi boleh diajak enggak? Enggak boleh, karena kalau masih kecil, puasa
tidak boleh dipaksa. Kalau dipaksa nanti bisa sakit perut. Sekuatnya, semampunya. Kuatnya jam 8 nggak apa-apa, kuatnya jam 10 nggak apa-apa, jam 1 makan nggak apa-apa. Misalnya jam 10 makan, jam 3 makan nggak apa-apa karena masih belajar. Tapi yang sudah sampai maghrib itu luar biasa hebat. Kalau misalnya kita nggak puasa, misalnya Mas Fadil nggak puasa, kemudian ketemu sama Mbak Alfa puasa, terus Mas Fadil makan di depan Mbak Alfa, boleh enggak? Enggak. Namanya tidak menghargai. Kalau ada yang sedang berpuasa, kita menghargai, tidak makan minum di depan orang yang sedang berpuasa. Ya? Sekarang aku puasa. Oke, hebat, luar biasa. Puasa hari Kamis kah? Aku belum. Memang ada puasa Senin sama Kamis. Senin, Kamis itu kita belajar berpuasa itu boleh. Hari ini memang banyak yang puasa tanggal 1 aja. Puasa Senin. Oh, sama. Oh iya, nggak apa-apa. Ini sama ini teman-teman. Di tempat teman-teman itu, kalau malam pas kapan nanti? Mas kapan nanti jatuh? Kalau teman-teman ini di masjidnya teman-teman itu, kalau pas Ramadan itu ada sholat yang banyak enggak? Sholat apa? Tarawih, betul. Ada yang 21 rakaat, ada yang 11 rakaat, tidak apa-apa, semuanya sama. Seneng nggak sih teman-teman? Setelah itu apa? Kegiatannya apa teman-teman? Tadarus tahu nggak? Tadarus itu apa? Tadarus itu apa? Ya kan Mbak Siti tahu tadarus itu apa? Tadarus itu membaca Al-Quran setelah sholat tarawih ada. Terus nanti setelah kita sholat subuh itu biasanya juga ada ngaji lagi. Oh, senang banget teman-teman. Apalagi kalau menjelang Idul Fitri, teman-teman pasti beli baju yang banyak, iya enggak? Beli baju, terus rumahnya biasanya dicat, kursinya baru, kemudian banyak makanan, iya enggak? Iya. Terus lagi kalau Idul Fitri, teman-teman silaturahmi dapat uang enggak? Itu yang macam-macam. Oh iya, kalau aku dapat banyak, itu namanya apa teman-teman? Rezeki. Ya. Fokus mulai ya, sampai dapat fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Fokus sih apa doa? Doa. Kita doanya sih sudah lama sekali nggak dipakai doa apa ya? Doa senandung Al-Quran ya. Setelah itu kita akan bercerita. Teman-teman yang solid ya, doa senandung Al-Quran. Allahumma hamdil Qur'an wa ja'alni imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa adrakan nahar waj'alni hujjatan ya rabbal alamin. Oke, siapakah Nabi yang pertama? Adam, betul. Siapakah Nabi yang terakhir? Ada yang masih ingat Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Tanah. Di mana? Betul sekali, di surga. Kemudian siapakah Nabi yang bisa berbicara dengan binatang? Siapakah Nabi yang bersuara sangat merdu? Siapakah Nabi yang berkepala sangat tampan? Siapakah Nabi yang dibakar tidak mempan? Siapakah Nabi yang bisa membelah lautan? Siapakah Nabi yang bisa merubah tongkat menjadi ular? Siapakah Nabi yang pernah dihadirkan di Sungai Nil? Musa, betul sekali. Kemudian raja yang pernah melawan Nabi Musa namanya raja siapa? Betul sekali. Kemudian Nabi yang bisa membuat kapal sangat besar? Ada yang masih ingat?
yang ingkar, yang kafir terhadap Allah, namanya siapa? Kanan, betul sekali. Jadi sudah hampir. Jadi ketika banjir sudah tinggi, Kanan itu mau ditolong sama Nabi Nuh, tapi tidak mau. Malah lari, malah berenang ke bukit. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan kafir. Kafir itu apa? Tidak mempercayai adanya Allah. Boleh nggak sih kita menyembah patung? Siapa yang harus kita sembah? Allah. Betul sekali. Umi akan bercerita tentang Nabi Yunus. Didengarkan ya. Nanti yang belum soleh boleh menggantikan Umi di depan. Kalau Umi bercerita, tugas teman-teman apa? Mendengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, namanya kaum Ninawa. Suatu ketika kaum Ninawa ini tidak mau mengikuti perintah Nabi Yunus. Akhirnya apa? Nabi Yunus ini marah, pergi sampai di tepi laut melihat kapal pedagang. Di dalam kapal itu ada 3 orang. Kemudian Nabi Yunus ikut menumpang ke dalam kapal tersebut. Sesampainya di tengah laut, teman-teman, badainya sangat besar. Anginnya kencang, petir menyambar-nyambar, langit gelap, hujan turun dengan sangat deras. Karena kapal itu kecil, ditumpangi oleh 4 orang, akhirnya kapal itu terombang-ambing. Diputuskanlah untuk turun salah satu. Ketika diundi, keluarlah namanya Nabi Yunus. Sampai diulang 3 kali. Akhirnya dengan sukarela Nabi Yunus itu turun ke dalam laut, nyemplung ke dalam laut. Akhirnya apa? Bertemu dengan ikan nun. Akhirnya bagaimana Nabi Yunus? Dimakan atau bersahabat? Dimakan oleh ikan nun. Nabi Yunus turun di dalam perut ikan nun. Selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Yang dilakukan Nabi Yunus apa? Bertaubat, memohon ampun kepada Allah karena sudah meninggalkan kaumnya. Doanya bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah 40 hari barulah taubatnya Nabi Yunus itu diterima. Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan nun. Sesampainya di tepi laut sudah disambut dengan kaum Ninawa. Dengan harapan yang berbeda karena kaum Ninawa ini sudah mau mengikuti Nabi Yunus. Teman-teman bisa dibayar, teman-teman pernah digigit ikan bawal? Mungkin ada yang pernah? Pernah digigit ikan apa? Ikan lele atau ikan bawal pernah? Atau pernah digigit semut? Pernah digigit nyamuk? Kadang-kadang nggak tahu nggak? Atau teman-teman pernah terjepit pintu? Sakit nggak? Nah, ini dimakan ikan nun. Nabi Yunus dimakan sama ikan. Bisa dibayangkan selama 40 hari di dalam. Kira-kira Nabi Yunus di dalam itu bisa masak nggak? Gelap atau terang? Diajak kemana-mana oleh ikan nun. Mau ikan itu lompat, mau ikan itu tidur. Nabi Yunus tidak tahu. Yang dia tahu hanya karena dia melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Dia marah terhadap kaumnya, meninggalkan kaumnya, padahal tidak diperintahkan untuk marah, untuk meninggalkan kaumnya. Akhirnya bagaimana? Nabi Yunus dihukum oleh Allah, dimakan ikan. La ilaha illallah. Seperti itu teman-teman. Itu kisahnya Nabi Yunus, mengerikan sekali. Oke, Umi akan lanjut sedikit lagi tentang sahabat Rasulullah yang sangat kaya raya. Siapa saja? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ada kisah yang sangat pilu teman-teman dari Umar bin Khattab. Malam-malam Umar bin Khattab ini jalan mencari, teman-teman tahu ronda nggak? Ronda itu jalan-jalan kemudian melihat sebuah gubuk yang sangat jelek. Di dalam gubuk itu ada anak-anak yang menangis. Saking miskinnya, nggak ada pintunya rumah itu, cuma dari kain yang sudah koyak. Koyak itu apa? Bolong-bolong, sobek-sobek. Kemudian Umar bin Khattab itu masuk, assalamualaikum ibu, ada apa? Kemudian ibu
tapi nggak kunjung matang. Kemudian Umar bertanya, ibu masak apa? Kemudian Umar bin Khattab membuka panci itu. Ya Allah, apa yang dimasak teman-teman? Batu. Saking miskinnya, ibu itu memasak batu, kapan mau matang? Nggak mungkin bisa matang. Akhirnya Umar bin Khattab menangis. Kemudian Umar bin Khattab bersama Abu Musa al-Asy'ari pergi ke Baitul Mal, mengambil gula, gandum, susu, beras, dikasihkan ibu tadi. Sekarang bertanya, pernah nggak teman-teman dimasakin batu? Pernah nggak teman-teman? Ibu, aku nggak suka sayur ini, aku nggak mau makan. Pernah nggak? Pernah nggak di rumah? Kalau di sekolah teman-teman pernah loh, sering. Aku nggak mau makan, aku nggak suka sayur itu. Padahal kita bersyukur Allah masih kasih kita makanan. Banyak orang di luar sana nggak mau makan.